Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Mualimin Muhammadiyah Yogyakarta. Gimana anak-anak semua, santri-santri semua kabarnya? Semoga selalu sehat, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan kepada teman-teman kalian yang belum bisa mengakses pembelajaran daring ini secara prime time, mungkin baru kendala sinyal atau baru kurangnya badan atau tidak sehat, sakit. Kita doakan semoga cepat sembuh dan bisa kembali beraktivitas mengikuti pembelajaran daring secara baik dan lancar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai pembelajaran daring kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita yaitu latar belakang kedatangan bangsa barat, kelas 2 semester 2. Tujuan pembelajarannya adalah harapannya santri dapat menjelaskan latar belakang kedatangan bangsa barat. Nah, ini mind map-nya. Yang kita pelajari adalah daya tarik bangsa Indonesia itu, daya tarik Indonesia maksudnya, bukan bangsa. Daya tarik Indonesia bagi bangsa barat itu apa sehingga dia bisa mau datang ke sini. Kemudian ada motivasi 3G, 3G, dan revolusi industri. Itu. Nah, ini daya tarik Indonesia bagi bangsa barat itu apa? Nah, kita mulai. Nah, ini. Nah, anak-anak melihat di screen ada cenggih, merica, kemiri, pala. Nah, ini contoh hasil bumi Indonesia yang sangat dibutuhkan bangsa barat. Nah, jadi komoditas perdagangan inilah yang menjadi incaran bangsa barat. Nah, berbagai hasil bumi Indonesia tidak hanya menjadi konsumsi bangsa Asia, tapi juga menjadi incaran atau konsumsi bangsa barat. Nah, kenapa membutuhkan rempah bangsa barat? Ya, Indonesia dan bangsa Eropa itu memiliki perbedaan kondisi alam. Lokasi mempengaruhi perbedaan iklim dan kondisi tanah di Indonesia dan Eropa tentunya. Ini mengakibatkan hasil bumi yang diperoleh itu juga berbeda. Gitu. Jadi rempah-rempah ini itu awalnya adalah untuk mengawetkan makanan. Karena di sana tidak ada rempah-rempah kan. Tidak artinya rempah-rempah yang ada di Indonesia itu tidak ada di sana. Nah, tujuannya untuk mengawetkan makanan kalau terjadi musim dingin gitu. Jadi membutuhkan rempah ini, sementara bangsa persediaan di Eropa itu terbatas. Nah, banyak ini di Indonesia sehingga orang pada kesini bangsa barat itu. Nah, macam-macam mengawetkan makanan, bumbu masakan, obat-obatan. Nah, ini daya tariknya ini. Nah, motivasi 3G, 3G. Gold. Wah, ini tipe ini gold, glory, dan gospel harusnya. Yang ketiga, yang kedua gospel, gold, gospel, dan glory. Nah, ini motivasi bangsa barat melakukan penjelajahan samudra. Dikenal dengan sebutan 3G. Gold artinya emas, identik dengan kekayaan. Ini menggambarkan tujuan bangsa barat ke Indonesia untuk mencari kekayaan. Kemudian glory bermakna kejayaan. Gospel, keinginan bangsa barat menyebarluaskan atau mengajarkan agama Nasrani, khususnya agama Kristen ke bangsa-bangsa di Asia, Afrika, Amerika Selatan, dan Indonesia. Itu. Nah, sebagai wawasan kaitannya dengan imperialisme, ini ada dua bentuk imperialisme. Itu ada dua bentuk imperialisme. Jadi ada imperialisme kuno dan imperialisme modern. Imperialisme kuno atau ancient imperialis adalah imperialisme yang berkembang pada masa sebelum revolusi industri. Nah, sebenarnya tadi gold,
gospel glory. Nah, suatu negara itu merebut negara lain untuk menyebarkan agama, mendapatkan kekayaan, menambah kejayaan. Nah, pelopornya ini Spanyol dan Portugis. Nah, kedatangan bangsa Barat di Indonesia pada masa awal ya seperti Portugis, Spanyol, Belanda. Nah, bentuk imperialisme kuno adalah untuk mencari tanah jajahan, untuk dikeruk keuntungannya. Yang kedua, imperialisme modern atau modern imperialism tujuannya adalah untuk memperoleh kemajuan ekonomi. Nah, timbul sesudah revolusi industri. Nah, nanti kita akan bahas revolusi industri dalam rangka mencari bahan mentah yang banyak dan pasar yang luas. Nah, ini mereka mencari jajahan untuk dijadikan sumber bahan mentah dan pasar bagi hasil-hasil industri. Kemudian juga sebagai tempat penanaman modal bagi kapital. Nah, adapun di Indonesia, imperialisme modern itu berkembang setelah tahun 1870 pasca kebijakan politik pintu terbuka. Nah, politik pintu terbuka itu memberikan hak kepada kaum pribumi untuk memiliki dan menyewakan tanah kepada pengusaha swasta. Nah, pengusaha dapat menyewa tanah dari gubernemen dalam jangka waktu 75 tahun. Nah, sejak tahun 1870 Indonesia menjadi negara bahan-bahan mentah untuk pabrik Eropa. Indonesia juga menjadi negeri tempat menjual hasil produksi dan tempat penanaman modal asing. Nah, sejak saat itu Indonesia itu dibuka itu untuk kepentingan modal asing. Nah, politik ini disebut politik pintu terbuka. Banyak negara yang menanamkan tuh, seperti Belanda, Inggris, Amerika, Jepang, Belgia, dan lain-lain. Nah, dengan demikian itu imperialisme Indonesia telah bersifat internasional. Nah, modal asing terutama ditanamkan dan dikembangkan dalam sektor macam-macam, pertanian, karet, teh, tembakau, kopi, pertambangan, minyak bumi. Nah, pertanyaannya, apakah imperialisme modern atau modern imperialisme masih terjadi sampai sekarang? Ya, masih. Karena Indonesia belum bisa mandiri. Terbukti masih banyak nih pengusaha-pengusaha dari asing menanamkan investasinya yang mengambil sumber daya yang kemudian keuntungannya dilarikan ke negara asing, ke negara asalnya. Ya, walaupun dengan banyak argumen bahwa itu bagus untuk pertumbuhan ekonomi, tapi dibalik itu semua secara filsafat, secara teori kita masih dalam zaman imperialisme modern. Kemudian yang ketiga adalah revolusi industri. Nah, revolusi industri. Nah, revolusi industri tadi mendorong imperialisme modern. Nah, itu sudah sangat lama itu bangsa Eropa itu mengetahui Nusantara, Indonesia ya sebelumnya, sebagai sumber rempah-rempah. Belum Masehi itu mereka sudah tahu. Nah, pada masa lalu mereka masih kesulitan karena transportasi, kondisi politik, keamanan. Nah, revolusi industri itu sekitar tahun 1750 sampai 1850 itu salah satu pendorong kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Nah, itu. Nah, revolusi industri itu pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang. Dari sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Nah, kenapa kok revolusi industri itu pendorong? Karena pada saat itu revolusi industri itu banyak ditemukan teknologi-teknologi pada saat itu. Jadi pengetahuan dan teknologi itu berkembang secara cepat. Ditemukannya kompas, ditemukannya bubuk misiu. Nah, itu akhirnya pendorong orang melakukan, bangsa barat melakukan penjelajahan atau ekspedisi. Itu. Salah satu pengaruh revolusi industri yang sangat terasa ya kegiatan transportasi, penemuan mesin uap, jadikan mesin penggerak perahu, merupakan teknologi itu baru tuh pada masa tersebut. Perahu dengan mesin uap itu merupakan penemuan yang sangat penting, yang mendorong penjelajahan bangsa-bangsa barat. Itu. Selain tadi ya, selain penemuan mesin uap tuh macam-macam, kompas, mesin pemintal, bubuk misiu yang nanti kemudian digunakan sebagai pertahanan dalam mengarungi samudra, dalam menghadapi bajak laut, ya kan? Itu. Kesimpulannya. Nah, kesimpulannya adalah
kekayaan alam Indonesia itu banyak berupa rempah-rempah menjadi salah satu pendorong kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Nah, mereka menjadi kaya raya karena memperdagangkan hasil bumi di Indonesia dengan harga yang tinggi. Nah, tapi mereka mengambil hasil bumi di Indonesia dengan cara menjajah. Wah, ini. Sampai saat ini alhamdulillah hasil bumi itu masih tumbuh subur di Indonesia. Itu. Nah, bangsa Indonesia itu seharusnya itu memperhatikan bidang pertanian dan perkebunan sehingga tetap menjadi penghasil utama rempah-rempah dunia dan bisa swasembada pangan untuk pasar domestik atau pasar nasional. Begitu kira-kira. Terima kasih atas perhatiannya sudah melihat video pembelajaran. Jangan lupa belajar juga materi yang sudah di-share, materi PDF, baca-baca buku paketnya. Tetap semangat walaupun masih pandemi ya. Tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Nah, itu ya. Begitu, anak-anak semua. Kita akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.